Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wijayanti dengan NIM 857388886. Di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran sebagaimana tugas yang diberikan Bapak Winardi MPD selaku tutor mata kuliah PKM. Saya mengambil mata pelajaran PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ya, hari ini ada atau tidak yang tidak masuk teman-temanmu? Coba dilihat kanan kirinya dulu. Siapa tahu ada yang tidak masuk. Alhamdulillah ya, masuk semua ya. Iya, alhamdulillah sekali anak-anak ya. Ibu harap ya seperti ini setiap harinya masuk kelas, masuk sekolah ya setiap hari, tidak ada yang tidak berangkat. Ibu harap seperti itu. Tapi kalau memang ada kepentingan ataupun sesuatu yang mengakibatkan anak itu tidak bisa berangkat sekolah, ya tidak apa-apa, bisa izin kepada ibu langsung. Ya anak-anak, seperti biasa untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan maju ke depan, ya, jadikan salah satu menjadi dirijen dulu. Yuk silahkan. Ya anak-anak, sudah ya? Sudah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Semoga jiwa-jiwa nasionalisme kita terus bertambah. Kita terus mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Ya anak-anak, sebelum memulai atau melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat tidak kita kemarin belajar tentang apa? Seperti biasa, Ibu tanyakan ini setiap harinya, dia masih ingat? Iya anak-anak, kemarin kita belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan serta manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Contohnya apa saja sih? Coba. Tumbuhan apa saja yang bisa dimanfaat untuk kehidupan bagi manusia? Apa saja coba? Yang pertama ada tumbuhan, ya. Kemudian hewan. Hewan manfaatnya apa itu bagi manusia? Bisa dijadikan bahan pangan, betul. Kemudian sandang, tenaga, dan obat-obatan. Ya, itu yang hewan. Yang tumbuhan apa kemarin? Yang tumbuhan. Ya, tumbuhan bisa untuk jadikan bahan bangunan. Kemudian hiasan taman, hiasan ini itu. Nah, bisa dijadikan keperluan-keperluan yang memang diperlukan untuk menunjang kehidupan. Kemudian apa lagi? Masih banyak ya, masih banyak seperti hewan yang hewan darat, hewan laut, bisa-bisa kan itu bisa-bisa itu manfaatnya itu berbeda-beda. Contohnya yang hewan laut bisa untuk jadikan minyak ikan. Nah, ini kan anak-anak pada minum minyak ikan toh, sama ibu kan kemarin suruh minum minyak ikan. Nah, itu kan berfungsi sekali, itu luar biasa itu kan gizinya. Kemudian hewan daratnya tadi bisa dijadikan pangan lagi kan. Kemudian kulitnya ataupun bulunya bisa dimanfaatkan. Jaket-jaket bulu itu yang biasa kalian beli itu biasanya dari bulu domba. Nah, itu manfaatnya banyak sekali kan. Kemudian ada apalagi manfaatnya tumbuhan. Tumbuhan itu manfaatnya banyak, tidak hanya yang ibu katakan ini, tapi banyak ya. Kalian bisa cari referensi di handphone, kemudian laptop, ataupun iPad, ataupun alat teknologi lainnya yang bisa menunjang untuk mencari manfaat-manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh pengamalan dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dengan membaca teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur.
Siswa mampu menganalisis sikap tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketiga, setelah membaca teks tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap tokoh-tokoh dalam cerita dan mengaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Iya, ada 3. Ya, kalian harus mampu dan harus mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita next pada pembelajaran kita hari ini anak-anak. Silahkan kalian buat ya beberapa kelompok, tapi satu kelompoknya terdiri 4 orang. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, silakan dibuka bukunya halaman 11. Di situ ada teks tentang atau judulnya tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur. Silahkan kalian baca per kelompok, kalian menganalisis dari teks di sini, di buku ini ya. Kalian analisis, kemudian kalian buat laporan, nanti dikumpulkan kepada ibu. Ya, sudah ketemu ya, di buku juga sudah ya. Silakan kalian baca dan kalian analisis. Iya, Nana, kalian sudah menemukan atau sudah menganalisis dari teks bercerita tentang teksnya tentang apa tadi? Teksnya tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur ya. Sekarang coba ibu mau bertanya dulu sebelum kalian mengumpulkan analisis kalian, coba per kelompok ya. Contoh pengambilan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan di tujuan pembelajaran kita ada contoh pengambilan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari apa saja sih? Ya, apa saja sih? Nah, sekarang kita kulik. Pertama, beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Karena sila pertama Pancasila bunyinya apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berkaitan dengan Tuhan. Kegiatan apa sih yang berkaitan dengan Tuhan? Salah satunya beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Ini yang dinomorsatukan. Ini berarti kalian beragama. Manusia itu harus mempunyai satu agama dalam hidup. Ya, tidak boleh lebih dari satu agama atau satu orang dua agama, tidak boleh ya, tidak boleh dalam negara dan tidak boleh dalam agama juga. Kemudian kedua, menghormati perbedaan agama. Maksud di sini menghormati perbedaan agama, kalian berteman ya, ini ibu contohkan, berteman tidak membeda-bedakan agama. Contohnya kamu hanya ingin berteman dengan orang Islam saja, itu tidak boleh. Kalian harus juga berteman dengan orang Hindu, orang Buddha, adat apa dia, adat Jawa, adat Bali, semuanya berteman. Karena tidak ada namanya perbedaan dalam kenegaraan ini dan dalam bangsa ini. Kemudian ketiga, mengamalkan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu apa saja? Nilai moral itu contohnya jujur, sabar, dan kasih sayang. Nah, ini yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga itu harus kalian terapkan jika memang besok kalian menjadi seorang pemimpin. Bisa jadi kalian bisa menjadi Bu Lurah, Pak Lurah, kemudian Pak Camat, Bu Camat. Kalian harus menanamkan sifat jujur, sabar, dan kasih sayang. Nah, ini yang harus kalian jadikan pedoman dalam hidup. Keempat, mengucap syukur. Kemudian yang kelima, mengikuti ajaran agama. Nah, mengucap syukur dan mengikuti ajaran agama tidak boleh kalian lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus kalian terapkan selalu ya. Kemudian kalau kalian sudah menganalisis tentang teks pemimpin idola yang pemimpin jujur ya, ibu akan sedikit saja mencuplik bagaimana sifat-sifatnya atau sikap tokoh-tokoh dari teks tersebut. Coba yang pertama apa yang kalian dapatkan? Jujur. Kemudian, yuk yang sebelah sana, adil. Ya. Yuk yang kelompok 3. Kelompok 3 apa itu? Bertanggung jawab. Iya, betul sekali. Dari kelompok-kelompok ini jawabannya betul semua, tidak ada yang salah ya. Ibu akan menambahkan sedikit. Sikap yang ada pada tokoh-tokoh di teks pemimpin idola pemimpin yang jujur itu sikap yang jujur, sudah jelas ya, pasti nomor 1. Kemudian adil, peduli terhadap rakyatnya. Nah, jadi ini yang harus kalian terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ataupun jika kalian menjadi seorang pemimpin. Yang terutama
jujur, adil, dan peduli terhadap rakyat. Kalian harus mengerti bagaimana rakyat kalian. Jadi kalian tidak hanya duduk manis, duduk enak saja ya, tapi kalian juga harus bisa mengerti atau peduli terhadap rakyatnya. Nah, yang kedua apa ini? Tokoh ini menunjukkan sikap berani. Nah, berani untuk membuat keputusan tepat dan bertanggung jawab. Beraninya maksudnya keputusan, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Kan ada tuh pemimpin yang tidak bertanggung jawab, asal enaknya saja. Asal enaknya saja sudah tidak memikirkan tanggung jawabnya bagaimana, dan tidak berani memutuskan keputusan yang keputusan tersebut ditunggu-tunggu ataupun keputusan yang sangat-sangat adil atau tidaknya bagi rakyat. Nah, biasanya kan begitu seorang pemimpin. Jadi kalian tidak boleh seperti itu ya. Kalian belajarlah dari sikap-sikap yang kalian baca dari pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Iya anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini apa ada yang ditanyakan mengenai tentang sikap-sikap yang kalian baca tadi dari pemimpin idola, pemimpin jujur, ataupun dari sila pertama Pancasila, pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Sudah jelas semua? Ya, alhamdulillah sekali. Kalau sudah, mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Kalian dan ibu juga membuat kesimpulan. Ibu simpulkan. Jadi, kita hari ini belajar tentang sila pertama Pancasila. Yang pertama ada pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian menganalisis teks yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Di situ ada sikap-sikap yang harus kalian teladani. Contoh sikapnya tadi, sikap jujur, adil, peduli terhadap rakyat, kemudian berani untuk membuat keputusan dan tanggung jawab atas keputusan itu sendiri. Nah, kesimpulan kita yaitu tadi ya, kalian harus bisa menerapkan sikap-sikap itu terhadap kehidupan sehari-hari. Iya anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Kalian ibu beri tugas, silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Kalian cari ya tentang makna dari sila pertama Pancasila dan mencari tindakan yang sesuai dengan sila pertama. Ya, yang lain dari contoh yang ibu berikan tadi. Silakan kalian cari dan berdiskusi dengan orang tua kalian. Ya anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, ya silakan kalian tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas yang memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.